Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nih Bang, Terus lanjut nih guys. Gaspol. Gaspol. Kali ini apa yang mau digaspol Bang? Kita menggaspol soal preview MotoGP Spanyol 2022 di sirkuit Jerez. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Jerez ya Bang, Iya, ini ronde pembuka yang biasanya untuk sirkuit dipakai, Eropa. Untuk sirkuit Eropa. Betul. Jadi MotoGP ya kalau ngomongin round Eropa, wah berarti Jerez. Jerez, betul. Sirkuitnya, wah sebenarnya ini sirkuit indah banget nih Bang. Indah banget dan disebutnya ini buat orang-orang alien karena ada terpiring terbang. Oh, UFO. Iya, ada UFO di garis start finish. Posisi start. Iya. Itu dia. Tapi bener, Ya, ini sirkuit yang ada di sisi Andalusia. betul. Indah banget. Betul. Apa ya kalau bicara soal warisan budayanya di sana, Iya. terus heritage kotanya Betul. seperti apa? Wah, keren Bang. Asli guys, buat teman-teman yang belum pernah ke Jerez, Ya. saya doain bisa Jerez. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Ya, Bang? Amin. 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 Nah, ini kita bicara tentang preview nih Bang. Iya. Preview untuk MotoGP Spanyol 2022. Betul. Kalau bicara di 2021 dulu, Iya. kemarin Ducati yang berkuasa. Ducati yang berkuasa. Menurut Bang Joni, Iya. untuk di 2022 ini seperti apa nih? Ini pasti akan seru. Karena Ya pertama, ya Marc Marquez is back. oke, Karena kemarin kan belum sempat tampil di baik kan di Betul. ini kan, dan Di jangan Jerez. salah, 2019 ini dia pernah menang. ya, Meskipun sempat kejadian apes di 2020 yang Ya. membuat tulang kanan humerusnya patah. ya, Dan saya melihat bahwa ya Marc Marquez sudah menemukan istilahnya kecepatan di motornya, tinggal dia istilahnya mendapatkan sesi latihan resmi dan kualifikasi yang benar-benar pure kering, atau ya sampai balapan kering, ataupun murni basah sampai balapan basah. Seandainya dapat referensi yang istilahnya konsisten dan jelas, dia akan dapat settingan yang terbaik. Yang kedua adalah ya jangan kecilkan Aprilia. Aprilia yang kemarin sempat melakukan tes private dengan ya kelebihan konsesinya ini tampil dengan pembalap regulernya, catatan waktunya luar biasa. itu. Ini Baik bisa itu Alex Alex Espargaro maupun ataupun Maverick Viñales. Viñales. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya Fabio Quartararo nih. Ini emang dia dari pertama kali tampil berkarir di kelas dasar ini favorit banget dengan sirkuit Jerez, dan bahkan saat pertama kali nonton balap MotoGP di usia 6 tahun, tahun 2005, dia menyaksikan idolanya tuh duel dengan Sete Gibernau di tikungan terakhir. Valentino Rossi. Betul. Dan kita akan juga melihat bahwa ya kembali di Ducati nih. Ducati kan ya praktis kemarin agak sedikit tenggelam, baik itu tim Enea Bastianini yang harus melupakan tampuk pimpinan, kemudian juga pabrikannya Jack Miller dan Bagnaia kurang begitu menonjol. Lagi-lagi untung di kemarin itu Pramac cukup bagus. Nah, ini harapannya momentum buat Ducati, karena jadi pertanyaan juga, jadi istilahnya ya meremehkan bahwa ini Ducati pabrikannya kemana nih gitu. Itu. Ini yang menang kemarin pole position. Ya, Satu lagi-lagi, lagi. Itu, nah ini menjadi pembuktian dengan hasil kemarin seorang Jack Miller pernah juara. Dan sini ya. Sini, dan juga jangan lupa Suzuki pun getting strong. Aslinya ya kemarin Joan Mir dan Alex Rins bisa mulai mendapatkan time attack-nya. Saya rasa dengan nanti kondisi Jerez ya kemungkinan jauh lebih ya bersahabat lah daripada di Portimao kemarin. Mungkin dia akan bisa mengeksplor atau bisa mendapatkan time attack yang jauh lebih baik, sehingga dia bisa posisi start di baris pertama atau kedua. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang tadi Ducati ya, Bang, yang Abang sebutkan bahwa ini kemana nih tim pabrikannya nih? Iya. Nah, ini kemana nih Bang? Karena gini, kalau kita bicara tentang Jerez tahun lalu, dua-duanya
betul. Baik itu Jack Miller, baik itu Bagnaia, Strong. Iya. sebagai pembalap pabrikan Ducati. Betul. Di Jerez. Iya. Nah, kalau untuk tahun ini apa ya? Agak mengkhawatirkan sih, Bang. Karena kenapa ya? Ya kalau kita bicara tentang GP22, seolah-olah ini motor yang memang belum konsisten. Setuju. Jangan-jangan justru ntar malah Bastianini yang bisa yang 2021 di sini lagi, betul, gitu kan? Betul. Ataupun mungkin ya Johan Zarco Martin. 22. Iya. Martin 22 juga. Betul. Nah, udah berarti Bastianini, kemarin nih. Nah itu. Menurut Bang Joni gimana nih? Jadi sebenarnya Ducati ini GP22-nya ini memang terbukti, saya rasa memang masih istilahnya ya setengah mateng ya. Kenapa setengah mateng? Karena di saat kemarin tes pramusim pun dengan jarak ya istilahnya sesi pramusimnya terlalu dekat, mepet dan juga beberapa kondisinya tidak memungkinkan untuk mengeksplor riset yang memadai. Ini masih dalam proses berjalan. Meskipun memang kita lihat ada perkembangan. Nah, saya rasa di Jerez ini mungkin mereka akan tetap berpatokan dengan setting tahun lalu, mungkin sedikit dikombinasikan dengan performa GP22 dan tinggal nih bagaimana seorang ya Jack Miller ya saya melihat bisa konsisten dengan tire management yang ya di 4 atau 5 ronde kemarin masih belum stabil dan juga saya ingin melihat bahwa Francesco Bagnaia ini mulai strong dari mulai sesi latihan pertama. Artinya benar-benar seperti yang di paruh musim kedua kemarin, dia langsung masuk Q2, langsung start di depan, time attack bagus, startnya oke bagus, dan mulai ya mengkonversikan sebagai kemenangan. Betul, dan setidaknya ini akan minimal mungkin memberikan kepercayaan pribadi Francesco Bagnaia dan juga tim Ducati pabrikan. Untuk Bagnaia, kalau gue masih berpikir dia kemarin nggak patah tulang. Nggak, cuman ya hanya ya istilahnya bruise, bengkak, memar gitu kan sebatas itu. Dengan jeda waktu seminggu, mudah-mudahan sih kondisi fisiknya udah bisa pulih lagi nih. Tinggal pakai koyo banyak, kalau dikompres pakai es batu. Karena nggak seru juga sih kalau ngeliat apa ya, tiba-tiba udah ninggalin sekebon gitu kan, nggak ada fight-nya gitu kan, ya nggak seru juga. Justru ya balik lagi kemarin tuh di MotoGP Moto3, betul. Di Portugal kemarin itu gue nikmatin banget loh. Iya, duelnya Sergio Garcia, Dennis Oncu. Waduh, seru banget itu sih sebenarnya. Saling silih berganti sampai detik-detik lap terakhir pun terjadi duel. Itu. Sampai saking senengnya Sergio Garcia di Park Ferme. Wah, crash. Motornya low side gitu. Aduh. Ya harapannya saya di Jerez ini dengan istilahnya semua tim dan motor punya kelebihan, ini benar-benar akan menjadikan duel yang sangat seru. Gitu. Karena gini, kalau kita bicara tentang Jerez yang memang sirkuit tracknya track lurusnya nggak terlalu panjang. Dan ini technical karena benar-benar menguji bagaimana pengereman dan juga ada komposisi banyak high speed cornering juga. Jadi benar-benar bagaimana stabilitas dan kemampuan motor ini satu sama lain itu ada kelemahan, ada kelebihan, benar-benar bisa memberikan tontonan yang menarik. Satu sisi mungkin Yamaha apik di menikung, tapi di saat keluar tikungan gaspol kalah sama V4, sama Aprilia, sama Ducati ini, nanti pembalap-pembalap akan mencari sektor mana yang buat mereka jadi lebih titik untuk lebih unggul. Oke. Karena jadi dengan kayak begitu nggak menutup nih bahwa ini sirkuitnya Ducati, ini sirkuitnya Yamaha, betul. Ya sirkuitnya V4 ataupun sirkuitnya inline. Betul, ya buktinya kemarin dengan sirkuit ya sama Sentul juga panjangan Sentul sih kayaknya. Hampir sama Jerez hampir sama ya, 4,3 lah ya. Ya, betul. Nah, ini buktinya Ducati bisa menang. Iya. Walaupun sebelum-sebelumnya ya sulit antara Honda ataupun Yamaha. Atau Yamaha, betul. Nah, Bang. Iya. Dengan abu-abunya. Ya. Ya, kira-kira prediksi nih. Menurut Bang Joni, siapa yang akan ya menjadi juara lah? Mungkin dengan tren seminggu ke depan ini Quartararo makin on fire. Pertama mungkin Quartararo. Kedua saya akan coba Alex Rins. Alex Rins. Ketiga baru Marc Marquez. 3 Marc Marquez.
Ducatinya enggak ada. Ducati nggak ada. Habis mesti lihat dulu kalau Ducati dari pre-practice pertama, kalau dia dua-duanya bisa langsung ke Q2, ini agak sedikit bisa memuluskan langkah mereka. Kalau kayak kemarin kan harus di Q1 udah gitu, kemudian kondisi cuacanya juga sulit. Nah, seandainya ada kestabilan sejak latihan resmi pertama Jumat dan di free practice overall 1, 2, 3 langsung lolos ke Q2, ini ya buat pabrikan Francesco Bagnaia dan Jack Miller mungkin akan bisa menambah bumbu-bumbu persaingan di saat race day. Di podiumnya ya? Betul. Oke. Nah, Bang, kenapa nih? Ya. Abang tadi ngejagoinnya, bukan ngejagoin, maksudnya mengunggulkan ya Quartararo. Quartararo, ya saya lagi-lagi dia membuktikan bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan di mana sirkuit yang sangat kuat buat Yamaha. Sementara Jerez sudah terbukti cukup menguntungkan buat Yamaha. Mungkin tahun lalu kan ada Quartararo ada trouble, tapi kita ingat bagaimana di 2019 dia cukup bisa podium, kemudian 2020 back to back antara Spanyol dan Andalusia, dan bahkan Quartararo mengakui favorit banget dengan sirkuit Jerez. Artinya dengan segala motivasi dan juga kemarin dia bisa membalikan kepercayaan diri terkait padahal motor Yamaha M1-nya sendiri belum terlalu mencolok pengembangannya. Ini ya lagi-lagi mungkin dia akan bilang I push to the limit. Iya. Gaya-gaya Marc Marquez tuh. Iya, kalau push to the limit. Ya. Jadi itu sebabnya Quartararo dijagokan sebagai juaranya. Oke. Alex Rins, ya saya akan melihat bahwa kemarin memang benar bahwa dia tidak beruntung di saat sesi kualifikasi, dia terganjal aturan baru yaitu bendera kuning hingga waktunya dibatalkan. Mungkin dengan di Jerez ini yang notabene sweet banget dengan motor inline, ini akan membuat Alex Rins bisa lebih istilahnya punya kepercayaan diri dan dia akan coba untuk memberikan, ya siapa sih yang nggak pengen mencetak kemenangan, apalagi Rins terakhir kan di Inggris itu 2019. Lama ya Bang? Udah lama banget, udah hampir 2 musim. Jadi dia akan berusaha memberikan kepercayaan diri kepada Livio Suppo sebagai manajer barunya, bahwa tidak salah memberikan kepercayaan kepada Alex Rins. Dia akan coba untuk bisa meraih podium ataupun coba untuk kemenangan. Karena tadi lu bilang untuk memberikan kepercayaan kepada Livio Suppo. Wah, Livio Suppo sebenarnya udah mulai ini nih Bang. Betul. Kasak-kusuk menentukan siapa pembalap Suzuki di 2023 nih. Betul. Apakah akan tetap mempertahankan Alex Rins? Betul. Ataukah Joan Mir? Jangan-jangan Joan Mir yang lagi dibidik sama Honda sebenarnya di ini ya. Itu dia tuh. Nah, Bang. Ya. Tadi Quartararo, Alex Rins dan Marc Marquez nih. Kenapa Marc Marquez di posisi 3? Nih Marc Marquez harusnya ajang balas dendam nih. Iya. Cuman kalau melihat dia berapa kemarin di saat Austin dengan kondisi dia sangat istilahnya 100% full, ternyata ada kendala sehingga dia harus berusaha keras. Nah, kemarin sebenarnya jauh lebih baik ketimbang di Austin, ternyata kesulitan untuk mendapatkan race pace di saat balapan karena tidak ada waktu ininya. Nah, saya melihat mungkin di Jerez ini mungkin dia akan coba berusaha lebih, ya Marquez kayaknya gitu berarti. Ya saya coba untuk merecovery kepercayaan diri dulu di saat untuk mungkin bisa mendapatkan setting terbaik, dia akan go untuk bisa mengejar kemenangan. Nah, dari 2 kali kemarin Austin dan juga di kemarin di mana di Portimao dengan dia men-state bahwa ya masih coba untuk mengembalikan kepercayaan diri sebagaimana dia dulu. Ini masih ada sedikit tanda tanya juga. Nah, harapannya sih bisa langsung dapat kepercayaan diri dan juga duel. Ya, siapa sih yang nggak mau melihat Marc Marquez menang untuk pertama kali di musim ini? Ya tentunya ya dengan posisi 3 ini istilahnya ya hasil minimal nih. Kalau maksimalnya sih ya harus duel untuk mendulang kemenangan tentunya. Gitu. Tapi gue ngelihatnya untuk Marc Marquez ya Bang. Ini seolah-olah Marc Marquez ini belum menyatu dengan RC 213V 2022 Bang. Betul. Karena ya kalau Marc Marquez sudah menyatu semenjak dari seri ya mungkin ya Qatar itu seharusnya udah mulai apa ya? Betul. Udah mulai berada
di depan lah gitu. Maksudnya untuk memperebutkan top 5 gitu kan. Harusnya udah oke gitu kan. Betul. Nah, tapi ditambah lagi kemarin jatuh yang di Indonesia kan. Iya, harus absen. Ini memperburuk dia lagi untuk proses adaptasi dengan 2022. Iya. Karena kemarin yang di Portimao kemarin, Bang. Ya dia nelpon nggak tahu siapa. Maksudnya dia ngumbar bahwa ya dia belum merasakan motor seperti yang sejiwa lah dengan motor yang sekarang ini. Karena emang betul itu, karena dari informasi yang dikumpulkan terkait RC23 V 2022 ini bahwa geometrinya itu memang udah beda banget. Kalau dulu tuh boleh dikatakan ya agak sedikit kompromistis antara grip depan dan belakang. Sekarang memang dia coba untuk ke depan ditekankan ke bagian front end demi mendapatkan rear grip. Nah, perkaranya bahwa sekarang ini elektroniknya ini masih coba dicari lagi. Jadi elektroniknya belum berubah seperti yang motor sebelumnya. Dimana yang notabene kalau umpamanya motor dulu tuh Marquez tinggal mengatur elektroniknya, kemudian memilih gaya istilahnya di loose di bagian rear gripnya, dan dia akan menggunakan gaya castoner. Ingat nggak rear wheel slide? Itu yang sering dilakukan. Nah, kali ini dicoba untuk rear wheel slide tuh kayaknya elektroniknya malah mutus gitu ya. Mutus dan traksi kontrolnya malah hidup. Ya, karena kelihatan banget, Bang. Itu. Beberapa kali hampir high set juga karena itu kan. Dia coba untuk bisa rear wheel slide, tapi tiba-tiba nggak jadi gitu, kayak si belakangnya ngebalikin lagi ngebalikin. Ini yang sepertinya benar apa yang dikatakan tadi Eka, kurang begitu menyatu antara motor ini dengan Marc Marquez dibandingkan dengan motor sebelumnya, karena dia belum bisa istilahnya ya belum lagi bisa ngeliatin gaya rear slide dia deh bagaimana. Ini yang menjadi kelebihan dia, sehingga dia bisa membuat awet ban belakang, dan juga dia bisa istilahnya memangkas waktu lebih cepat di tikungan. Itu justru kemarin yang keren sebenarnya untuk rear wheel slide ya. Itu Iker Lecuona loh, Bang. Di WSBK. Tapi WSBK. Sirkuit Belanda. Iya, WSBK kan elektroniknya itu nggak secanggih di MotoGP. Itu dia. Keren bro. Iker Lecuona. Udah gitu berhasil bikin ya podium lah ya. Di penampilan pertamanya gitu kan. Walaupun juara ketiga. Iya. Dihajar tuh sama Locatelli gitu. Nah, itu Bang. Jadi balik lagi nih tentang MotoGP Spanyol 2022. Jadi kalau untuk teman-teman kira-kira siapa nih? Tulis di kolom komentar. Siapa aja nih juara untuk di MotoGP Spanyol 2022? Oke Bang. Oke. Guys. Oh iya, ini tayangnya kayaknya sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran, betul. Beberapa hari sebelum Lebaran. Betul. Jadi di kesempatan ini juga. Iya. Kita ya Bang. Kita nih guys. Mau mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin guys. Jadi buat teman-teman ya kalau bisa dibilang apa Bang? Kembali ke nol ya. Kembali ke nol. Oh, Bang dari SBU. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol, bukan kembali ke nol. Aduh. Kacau nih. Kacau. Aduh, di otak udah. Aduh. Minum aja itu. Oke, guys, saya Kabudiansyah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, guys. Saya Jandilono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.